Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini kita akan belajar dari latar belakang surat Galatia. Surat Galatia ditulis oleh Paulus. Tema daripada surat Galatia adalah keselamatan karena kasih karunia oleh iman. Tahun penulisan daripada surat Galatia itu sekitar tahun 49 Masehi. Latar belakang daripada surat Galatia. Paulus menuliskan surat Galatia kepada jemaat di Galatia. Kita bisa baca di dalam Galatia pasal 1 ayat yang kedua. Beberapa orang berpendapat bahwa orang-orang Galatia ini adalah suku Gaul di bagian utara Galatia. Kemungkinannya jauh lebih besar bahwa Paulus menulis surat ini kepada kota-kota di bagian selatan, yaitu Antioquia, Pisidia, Iconium, Listra, dan Derbe, di mana ia dan Barnabas menginjil dan memulai gereja-gereja dalam perjalanan pemberitaan Injil yang pertama. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 dan pasal 14. Tanggal penulisan yang paling sesuai adalah tidak lama sesudah Paulus kembali ke gereja Antioquia, Syria, yang mengutusnya dan sebelum sidang di Yerusalem. Persoalan utama dalam surat Galatia ini adalah persoalan yang sama yang dibahas dan dipecahkan dalam sidang di Yerusalem sekitar tahun 49 Masehi. Kita bisa bandingkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 15. Nah, persoalan utama di dalam surat Galatia itu meliputi dua pertanyaan. Yang pertama, apakah iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu satu-satunya syarat untuk selamat? Yang kedua, apakah ketaatan kepada upacara dan peraturan Yahudi tertentu dari Perjanjian Lama diperlukan untuk memperoleh keselamatan di dalam Kristus? Rupanya Paulus menulis surat Galatia ini sebelum perselisihan mengenai masalah hukum Perjanjian Lama secara formal diperdebatkan dalam sidang di Yerusalem dan pendirian gereja resmi diberikan. Ini berarti bahwa kitab Galatia ini merupakan surat pertama Rasul Paulus. Tujuan daripada surat Galatia, Paulus mendengar bahwa beberapa guru Yahudi mengacaukan orang yang baru dimenangkan olehnya di Galatia dengan memaksa mereka disunatkan dan menerima kuk Taurat Musa sebagai syarat yang diperlukan untuk diselamatkan dan diterima dalam gereja. Setelah mendengar hal ini, Paulus menuliskan surat ini. Pertama, untuk menegaskan bahwa syarat-syarat yang dituntut hukum seperti sunat di bawah Perjanjian Lama tidak ada hubungan dengan pekerjaan kasih karunia Allah dalam Kristus untuk keselamatan di bawah Perjanjian Baru. Dan yang kedua, Paulus mau menegaskan lagi dengan jelas bahwa kita menerima Roh Kudus dan hidup rohani oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan bukan oleh ikatan kepada hukum Taurat Perjanjian Lama. Survei surat Galatia. Dari isi surat ini tampaknya para pemimpin Yahudi yang melawan Paulus di Galatia menyerangnya secara pribadi supaya melemahkan pengaruhnya di dalam gereja-gereja. Mereka menuduh Paulus bahwa yang pertama, Paulus tidak termasuk kelompok rasul-rasul yang asli, dan karena itu
Paulus tidak memiliki wibawa rasul. Tuduhan yang kedua, berita yang disampaikan menyimpang dari Injil yang diberitakan di Yerusalem. Dan yang ketiga, berita mengenai kasih karunia akan mengakibatkan ketidakpatuhan kepada hukum. Paulus langsung menanggapi ketika tuduhan itu. Yang pertama, dengan penuh semangat ia membela kekuasaannya sebagai Rasul Yesus Kristus. Wibawa yang diterimanya langsung dari Allah dan disahkan oleh Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Yang kedua, dia dengan penuh gairah mempertahankan Injil keselamatan yang terjadi karena kasih karunia oleh iman kepada Kristus. Yang ketiga, akhirnya Paulus dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Injil Yesus Kristus yang sejati meliputi kebebasan dari perhambaan legalisme Yahudi pada satu sisi dan kebebasan dari dosa dan tindakan tabiat berdosa pada sisi yang lain. Kebebasan Kristen yang sejati meliputi hidup oleh Roh dan penggenapan hukum Kristus. Surat Galatia ini berisi suatu sekte watak orang-orang percaya Yahudi yang menentang Paulus di Galatia, Antioquia, dan Yerusalem. Dan di semua wilayah yang dilayaninya, Paulus melukiskan mereka sebagai pengacau dan pemutar balik. Kita bisa baca di dalam Galatia 1 ayat yang ke-7. Dan juga sebagai penghalang dan orang yang suka menonjolkan diri secara lahiriah dan berusaha untuk mengelak penganiayaan karena penghinaan salib Kristus. Secara tidak langsung Paulus menggambarkan mereka sebagai orang yang ingin menyenangkan manusia. Bahkan Paulus juga katakan bahwa mereka adalah saudara-saudara palsu, saudara-saudara yang bersunat dan manipulator. Ciri khas daripada surat Galatia, kita bisa melihat ada 4 ciri unik yang menandai surat ini. Yang pertama, surat Galatia ini merupakan pembelaan yang paling bersemangat dalam perjanjian baru tentang sifat hakiki Injil. Nadanya tajam, berapi-api, dan mendesak ketika Paulus menghadapi pelawan-pelawan yang salah dan menegur anggota jemaat Galatia karena mudahnya mereka tertipu. Ciri yang kedua, surat Galatia ini hanya diungguli oleh surat 2 Korintus dalam jumlah petunjuk mengenai kehidupan Paulus. Ciri yang ketiga, surat ini adalah satu-satunya surat yang dialamatkan secara tegas kepada beberapa jemaat. Yang keempat, surat ini berisi daftar buah roh. Kita bisa baca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayat yang 23. Dan daftar yang paling lengkap mengenai perbuatan-perbuatan tabiat berdosa, kita bisa baca di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 21. Jadi dengan adanya pelajaran mengenai surat Galatia ini, saya berharap supaya kita semakin kokoh, semakin kuat. Bahkan kita mengerti latar belakang dari surat ini ditulis. Bahkan lewat apa yang saya sampaikan kita boleh belajar supaya kita hidup sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Paulus, yaitu kita hidup di dalam roh. Bahkan kita harus tinggalkan perbuatan-perbuatan tabiat dosa. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan lewat itu kita menjadi jemaat yang militan. Bahkan kita semakin giat untuk memberitakan Injil Kristus, sehingga banyak orang pun boleh mengenal
siapa Yesus sesungguhnya dan mereka boleh percaya kepada Dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita pada siang hari ini. Haleluya. Amin.